Oke, selamat pagi ya kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya, selalu untuk meraih hasil yang maksimal ya di hari ini. Tentunya kita juga menunggu berita besar NFP ya. Kemarin juga ada berita dari ADP ya. Oke, nah jangan lupa untuk subscribe ya channel kita di IMFX Surabaya, like dan share ya kepada teman-teman semua untuk bisa memaksimalkan trading portofolio kita semua ya. Untuk yang pertama ya di commodity gold kita lihat di sini kemarin cukup ranging ya ini pergerakan untuk transaksi ya ini kita lihat di sini walaupun kemarin sempat tertahan ya di level supportnya ya ini 3930 ya ini kemudian berbalik naik ya ini karena beberapa data-data penting ya ini kalau kita perhatikan di sini data dari Amerika Serikat ya menunjukkan pasar tenaga kerja yang membaik ya. Begitu juga dengan sektor jasa yang meningkat ekspektasinya ya. Tetapi meskipun mengalami kenaikan, harga gold masih belum mampu ya mendekati level psikologisnya di 4.000 per troy ounce ya. Ini level penting ya teman-teman semua. Jadi sambil menunggu nanti berita NFP apakah akan jadi dirilis ya atau tidak di hari Jumat nanti ya karena bulan lalu tidak ada rilis ya untuk NFP ya. Jadi level psikologis diwaspadai untuk di level 4.000 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan selanjutnya di bulan ini ya. Apakah akan melanjutkan untuk kenaikan dengan level resisten selanjutnya di 4.025 sampai di 4.150 ya atau justru akan berbalik turun ya di level 3.900. Ini yang perlu diwaspadai bagi teman-teman semua. Dari segi teknikal ini masih ada di EMA 20 ya di time frame daily ini yang perlu menjadi acuan juga bagi teman-teman ya diperkirakan masih dalam kondisi sideways ya untuk market saat ini sambil menunggu berita ekonomi ya untuk NFP hari Jumat nanti ya. Kemudian di oil ya, kita ke oil kembali kemarin tertekan turun perdagangan kemarin akibat kekhawatiran akan terjadinya oversupply ya dari data Amerika Serikat menunjukkan stok oil mengalami peningkatan hingga 5,2 juta barrel ya. Ini yang memberikan tekanan ya. Artinya apa? Artinya supply ya. Supply-nya ini mengalami peningkatan dan ini akan menekan harga untuk oil ya. Kita lihat di sini dari segi teknikal kita gunakan dua indikator ini ya, masih di bawah EMA 20 dan juga stochastic oscillator ya. Ini artinya masih ada tren bearish ya dari analisa teknikal didukung oleh faktor berita ya meningkatnya oversupply ya. Ini diperkirakan hari ini masih dalam tekanan bearish ya untuk oil ya dengan target di area support 58,21 ya. Oke, kita lanjut untuk mata uang euro ya. Ini kita ke euro juga kemarin sempat stagnan ya dan membentuk formasi doji ya. Ini ada peluang pembalikan kenaikan ya dari analisa teknikal ya ini. Dan kemudian yang kedua adalah ini menandai adanya mengakhiri penurunan dalam 5 hari beruntun ya untuk di mata uang euro. Kenaikan kemungkinan terjadi akibat short covering ya melihat posisi di level terendahnya dalam 3 bulan sementara data ekonomi dan zona euro ini masih kurang bagus ya. Untuk hari ini diperkirakan ada peluang untuk rebound ya naik ya di mata uang euro dengan target di 1,1536 ya. Kemudian di mata uang pound sterling ya, ini pound sterling juga sempat rebound juga, ini sama seperti mata uang euro ya, ini juga sama karena adanya aksi short covering ya, yang membuat pound sterling juga sempat mengalami kenaikan ya setelah anjlok di hari sebelumnya, apalagi pound sterling dolar berada di level terendahnya sejak pertengahan April dan BOE akan mengumumkan kebijakan moneter hari ini ya. Ini juga diwaspadai teman-teman semua ya, apakah ada pemangkasan suku bunga dari BOE ya yang diperkirakan isunya ya. Ini juga akan menjadi penggerak untuk hari ini ya. Walaupun secara teknikal di market Asia ini berpeluang untuk rebound mengalami kenaikan ya. Kemudian ada formasi untuk strategi saya Thanos ya. Ini juga di time frame daily muncul ya. Ini juga diwaspadai untuk pembacaannya ya. Ini level resisten di diperhatikan di 1,3156 ya. Ini kemudian untuk area support ada di 1,31
ya. Oke, kemudian kita lanjut di mata uang Jepang ya. Ini yen ya, dolar yen. Dolar yen kemarin sempat kembali naik ya, dan hari ini ada peluang untuk mengalami penurunan ya setelah data ADP menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja di sektor swasta, sementara data dari ISM menunjukkan sektor jasa meningkat. Ekspansi dua data tersebut menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi yang membuat peluang pemangkasan suku bunga The Fed di bulan Desember semakin meredup ya. Peluang untuk hari ini ya diperkirakan berpeluang untuk turun ya untuk mata uang dolar yen ya setelah kemarin rebound naik ya, menargetkan di level supportnya di 152,94 ya. Kemudian kita beralih kepada indeks saham Amerika ya di Nasdaq. Pergerakan Nasdaq kita perhatikan di sini mengalami kembali penurunan ya, ini Nasdaq. Jadi tren penurunan kembali terjadi ya setelah menjauhi level tertinggi sepanjang masanya ya untuk di Nasdaq ya. Kita lihat di sini apa yang menjadi penggerak aksi jual cukup masif di hari kemarin ya. Setelah rilis data menunjukkan membaiknya perekonomian Amerika Serikat ya. Ini yang membuat pergerakan untuk Nasdaq kembali sempat rebound naik ya di penutupan perdagangan ya. Pergerakan hari ini diperkirakan berpeluang untuk turun ya untuk Nasdaq ya diwaspadai untuk di garis EMA 20 ya, ini di penutupan hari ini menjadi level kunci untuk pergerakan Nasdaq di akhir pekan ini ya tentunya. Oke, demikian untuk review pergerakan market hari ini ya. Sebelum saya akhiri ada beberapa data-data kalender ekonomi yang perlu menjadi perhatian teman-teman semua ya. Yaitu yang pertama dari negara Eropa ya, Jerman ya. Ini merilis data produksi industri ya dari negara Jerman pukul 14.00 ya, yang berdampak pada pergerakan di mata uang euro dolar. Kemudian data penjualan retail zona euro kembali akan dirilis ya di pukul 17.00, berdampak kepada pergerakan di mata uang euro juga. Dan yang terakhir adalah pengumuman suku bunga BOE yang akan berpengaruh pada pergerakan di mata uang pound sterling ya, yang akan dirilis di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ya. Oke, demikian untuk rilis berita hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan jangan lupa untuk ikuti selalu setiap pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak, sukses untuk kita semua dan sampai ketemu kembali besok. Selamat pagi.